Kita lihat ya, no life without peptida. Ya, ini selalu kita gaungkan ya. Kenapa? Karena peptida ini dia bekerja untuk mengkoordinasikan fungsi biologis di semua organ tubuh kita. Ya, bila tubuh tidak memiliki peptida, maka sel tubuh kita ini tidak akan berfungsi secara maksimal. Bahkan kehidupan bisa berakhir. Ya, setuju ya? Karena pada saat kita mengabaikan peran penting peptida dalam tubuh kita, dia tinggi protein, dia tinggi peptida di dalam tubuh kita, kita abaikan, itu rambut makin habis tergerus, makin tua makin tipis, betul gak rambutnya? Ya kan? Makin tua makin lupa segala-galanya, ya kan? Makin tua makin susah tidur berepi, ya, karena peptida ini berpengaruh terhadap kualitas tidur yang baik. Pada saat kebutuhan peptida dalam tubuh kita tercukupi, ada salah satu hormon, ya, melatonin, ini juga akan diproduksi dengan baik. Nah, itu dia bisa terproduksi dengan baik, ada peran peptida di dalamnya. Ya, salah satunya dari sumbangan ikatan triptofan. Tepuk tangan dong. Bukan topan ahli jalanan ya, anak jalanan ya, triptofan yang bisa membantu produksi melatonin yang bikin kita tidurnya nyenyak. Ya, dan yang kita tidak boleh abai lagi pada saat kita ya lihat ada mungkin keluarga kita atau mungkin anak kita pucat, ya kan, kulit pucat, bibir pucat, segala macam gitu ya, padahal tadinya enggak gitu ya. Boleh dikaji, jangan-jangan dia sudah mengalami yang namanya anemia, kurang darah, ya, HB-nya drop, ya. Kok ada hubungannya Bu, kekurangan peptida pengaruh ke HB? Iya, ya. Kenapa? Karena hemoglobin ini ada ikatan protein dengan zat besi. Jadi tidak melulu kita kasih cekokin Sangobion aja, dia juga perlu kita cekokin Zernan. Ya, supaya itu bisa berefektif kerjanya untuk memproduksi sel darah merah yang bagus buat orang-orang yang anemia. Ya, jadi itulah sebabnya kenapa ya Zernan ini boleh dikombinasi pada orang yang sakit dengan pengobatan. Ya, supaya mendukung, mensupport obat-obatan itu bisa bekerja sinergis di dalam tubuh kita. Ya, kita lihat lagi. Ya, nah untuk peptida ini kita tidak perlu ragu lagi, ya, karena sudah banyak peneliti-peneliti. Ya, awal peneliti ini tertarik terhadap penelitian peptida itu sebenarnya sejak ditemukannya peptida insulin. Ya, ada yang ingat gak tahun berapa itu? Belum lahir kita. Tahun 1921 ya, dimana yang namanya Frederick Banting itu namanya ya, namanya Frederick Banting ya, duet dengan yang namanya Charles ya, itu menemukan yang namanya insulin ya. Insulin ini peptide ya, golongannya polipeptide. Begitu ditemukan, ternyata memberikan manfaat luar biasa buat orang-orang yang mengalami penyakit kencing manis. Ya, diabetes mellitus ya, yang perlu insulin ya. Kenapa? Ada satu jenis ya penyakit kencing manis biasanya yang perlu insulin itu yang mana? Ada yang tahu nggak? Ya, diabetes tipe 1 dia perlu disuntik insulin karena insulin ini yang bisa membantu mengikat glukosa supaya bisa diserap oleh sel. Gitu. Jadi kalau dia tidak diproduksi oleh tubuh ya, biasanya karena autoimun atau karena genetik, dia perlu bantuan insulin yang kita masukkan ke dalam tubuh. Nah, dicari tahu bagaimana caranya mendapatkan insulin ini, ketemulah peptida insulin ini. Ya, tepuk tangan dong ya buat para penemu. Ya. Hasil akhirnya banyak ya, ratusan jenis peptida dibentuk ya untuk terapi kesehatan ya, untuk obat hipertensi ya, untuk obat KB dan segala macamnya. Itu semua adalah berdasarkan penelitian peptida. Ya, makanya mendapatkan penghargaan tertinggi di dunia ilmu pengetahuan, apa namanya, Nobel Prize ya. Ini dia. Mudah-mudahan nanti di sini Bu Epi meneliti apa ya, udah mulai kajian, capek kita, nggak usah, tinggal ngasih tahu aja ya ke masyarakat dunia ya. Dan ilmuwan dunia ini terus menyampaikan ya bahwa peptida ini sangat berharga ya. Kenapa? Karena memang yang namanya protein ya sebagai sumber utama kehidupan kita. Selain air, betul ya? Selain air, ya ada yang namanya vitamin, mineral, protein gitu ya. Dan protein adalah unsur terbesar yang diperlukan oleh tubuh karena semua aktivitas sel
ini perlu ya ikatan peptide yang dipecah dari yang namanya protein. Ya, nah kalau di Magic Life kita nggak perlu dipecah-pecah lagi karena sudah bentuk peptide, tinggal minum langsung bekerja aktif di sel tubuh kita. Ya, nah ilmuwan dunia juga terus menyampaikan apa saja yang disampaikan. Yang pertama oleh Dr. Green, ya bahwa peptida digunakan untuk mengobati hampir semua penyakit, bahkan perannya ini melebihi obat. Ya, tepuk tangan dong ya. Lalu Dr. Nicholas ya Perricone dia sebutkan bahwa bioaktif peptida ini memiliki sifat yang multifungsi. Ya, jadi bisa digunakan untuk segala macam. Masuk dia sendiri yang cari tahu apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, lalu kita lihat Dr. Clark ya dia sampaikan bahwa terapi small molecule peptida ini akan memperpanjang usia manusia ya setidaknya hingga 20 tahun dari usia yang seharusnya. Ya, tepuk tangan ya.